Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Senin. Mari dengan cepat kita buka Filipi 1 ayat 12. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah bagaimanapun juga Kristus tetap diberitakan. Bagaimanapun juga Kristus tetap diberitakan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dengan mata kita sendiri keadaan gereja hari ini. Bagaimana gereja dalam berbagai doktrin, berbagai liturgi, dalam berbagai tata cara, dalam kemajemukan pengenalan akan Bapa dan Kristus, dalam segala pelayanan kegerakan yang ada. Kita harus sadar kemajemukan ini, perbedaan ini. Asal nama Tuhan Yesus diberitakan, maka kita tetap harus bersukacita. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, ada orang yang memberitakan Kristus dengan mencari keuntungan pribadi, ada yang tulus ikhlas, ada yang dengan maksud dengki, bahkan dengan maksud tertentu, motivasi tertentu. Dan Rasul Paulus dipenjarakan itu karena Injil, karena dia membela Injil, karena dia memberitakan Kristus. Walaupun ada orang-orang yang memperberat hukumannya karena fitnaan-fitnaan, tapi bagi Rasul Paulus yang penting nama Tuhan Yesus diberitakan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tetap bersukacita. Oleh karena itu kegerakan MCC Internasional, juga visi 2033 kita harus tetap bersukacita. Walaupun kita sadar ada banyak gereja yang masih belum memiliki kesatuan iman, pengenalan akan Allah dan Kristus, memiliki kedewasaan penuh. Bapak Ibu Saudara, namun Tuhan Yesus diberitakan. Inilah kondisi yang kita harus terima. Asal nama Tuhan Yesus diberitakan,
maka kita perlu bersukacita. Terkadang Bapak Ibu Saudara, saya pribadi agak gergetan juga. Di dalam hati saya ada sesuatu yang tidak terima ketika nama Tuhan Yesus ini dimanfaatkan. Bahkan ada orang-orang yang memiliki doktrin-doktrin yang tidak sesuai Alkitab, karena mereka menginterpretasikan dengan cara-cara duniawi, jadi Kristen duniawi. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka pakai kalung salib dan mereka memberitakan Kristus. Walaupun mereka belum mengerti Bapak Ibu Saudara, sebagaimana pengenalan akan Bapa, akan Tuhan Yesus, akan Roh Kudus. Berapa banyak gereja yang berpatokan Jesus only. Mereka menganggap bahwa semuanya di dalam Tuhan Yesus. Bahkan nama Bapa juga Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap diberitakan. Inilah kenyataan Saudara. Maka itu kita perlu mendoakan supaya mereka secara pribadi mengenal Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Walaupun kita sadar nanti pada waktu penghakiman semua akan terbuka, termasuk orang-orang Kristen yang memberitakan Tuhan Yesus dengan maksud-maksud kepentingan sendiri, dengan maksud loba, dengan maksud dengki. Bapak Ibu Saudara, ada orang membangun gereja karena mereka persaingan, mereka dengki dengan gereja lain, mereka iri hati, mereka berlomba-lomba, banyak-banyakan jemaat. Semua nanti ini akan dibuka. Dan ini yang membedakan, yaitu upah. Orang-orang yang memberitakan Kristus dengan tulus ikhlas, bahkan sampai menderita, dengan benar, motivasi yang benar sesuai Alkitabiah. Mereka inilah yang akan duduk bersama Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Sedangkan orang-orang dengan maksud loba, saya khawatir jangan-jangan mereka akan tertolak. Mereka akan duduk di tempat yang paling rendah dan mereka tidak akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Karena mereka sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Namun pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap bersukacita. Kita tetap menjaga hati kita, kecuali penyesat-penyesat Bapak Ibu Saudara. Penyesat-penyesat ini mereka memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain. Dan inilah yang kita perlu doakan penyesat ini, walaupun mereka sudah mendapatkan balasan yang setimpal nanti dari Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam kegerakan NCC Internasional, biarlah kita bersama-sama mendoakan, jaga hati kita. Jangan sampai kita tidak bersukacita. Jangan sampai di dalam hati kita ini ada kemarahan. Karena saudara melihat maksud-maksud yang kurang baik. Walaupun Kristus diberitakan. Namun inilah yang kita harus hadapi. Kita harus sadar bagaimana keadaan gereja hari ini. Biarlah kita semua tetap berjalan dalam kebenaran. Dan kita akan mengajar Bapak Ibu Saudara, mendidik, menuntun orang-orang supaya mereka boleh mengerti kebenaran, sehingga mereka memberitakan Kristus dengan cara yang benar, bukan dengan ambisi, dengan motivasi yang salah, sehingga mereka semua boleh mendapatkan tempat yang layak bersama Tuhan Yesus.
Inilah yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran. Jangan sampai kita yang mengerti kebenaran ini, kita berjalan dengan kemarahan, kita berjalan dengan kepahitan, kita berjalan dengan ketidaksukaan, kebencian mengalir. Bapak Ibu Saudara, serahkan penghakiman itu di tangan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah yang mendapatkan hak menghakimi. Kita semua jaga hati. Asal Tuhan Yesus diberitakan, mari kita doakan. Mungkin dalam waktu 10 tahun ke depan nanti, mereka akan mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Dan setiap orang akan menanggung bebannya masing-masing. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berfirman, bukan semua orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, mereka akan masuk kerajaan surga. Mereka berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku melakukan mujizat dalam namamu? Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini memberitakan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menolak mereka. Aku menolak kamu, aku tidak mengenal engkau. Karena engkau pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagian kita doakan saja. Karena kita sadar tidak semua orang Kristen berkenan. Bahkan tidak semua gereja berkenan. Kalau dilihat dari sudut mata umum, kacamata umum, gereja pasti berkenan. Tapi kalau dilihat dari upah, dari mahkota, kelayakan duduk bersama Tuhan Yesus, belum berkenan. Ada 7 gereja yang ditegur oleh Tuhan Yesus, beberapa gereja yang Tuhan Yesus menolak. Bahkan gereja Efesus, gereja yang terkenal dengan kepandaian dan karunia-Nya, Tuhan Yesus menolak. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, penghakiman terakhir itu di tangan Tuhan Yesus. Bahkan pelaku kejahatan pun dia melakukan mujizat. Dan mereka memberitakan Tuhan Yesus dengan maksud-maksud yang tersembunyi. Tapi Tuhan Yesus nanti akan menunjukkan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita yang sudah berjalan di dalam kebenaran sesuai dengan Alkitab. Kita yang terus mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita tetap berjalan dalam kebenaran supaya kita tidak tergoyahkan dan kita bisa membawa orang-orang yang tersesat untuk berjalan dalam jalan yang benar. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di Mazmur 73, saya tutup dalam Mazmur 73. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, di Mazmur 73, Mazmur 37, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 37, Mazmur 37. Kita baca sebentar Mazmur 37. Ya, Mazmur 37 bentar. Uripashandaramaya masih. Mazmur 37 ayat pertama, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.
dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama saya. Janganlah kita marah jika kita melihat ada gereja-gereja, orang-orang Kristen yang kita tahu mereka punya maksud-maksud tertentu dalam memberitakan Kristus. Jangan panas hati. Yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya. Berserah kepada Tuhan, nantikan Tuhan, berdiam diri. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Bahkan Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Bahkan Ia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita, yaitu memberitakan Kristus dengan tulus ikhlas, dengan kebenaran dan perkenanan Tuhan. God bless you all. Kita berdoa. Uripa sande karama sandaya masu. Kurima sande karaya mamase. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tetap menjaga hati, supaya kami melihat keadaan gereja, keadaan orang Kristen hari ini, kami tidak panas hati, tapi kami tetap percaya dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan menantikan Tuhan. Dan kami mau berdiam diri di hadirat-Mu, maka Engkau akan memunculkan kebenaran-Mu. Bahkan Engkau akan menyatakan terang kami bercahaya. Ya Bapa, ampuni kami. Kiranya penghakiman kami serahkan hanya kepada Putra-Mu Yesus Kristus yang mengetahui segala sesuatu. Dan kami tetap berjalan dan bersukacita, bergembira karena Engkau, sebab kami melakukan yang benar, memberitakan Kristus dengan baik. Apapun yang terjadi, biarlah Kristus tetap diberitakan. Kami bersyukur ya Bapa. Hamba menyerahkan imam-Mu, ada 200 imam bersama-sama hamba-Mu pagi hari ini yang mengikuti live streaming. Juga para imam yang bertugas 24 pintu gerbang surga sampai jam 12 malam hari ini. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka semua dan sukacita yang luar biasa. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat.